semata profit, tapi lebih luas. Sebagaimana Allah berfirman, walayan suran Allahu mayyan suruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh, sungguh, sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha bijaksana. Siapa yang dikatakan penolong agama Allah? Allazina immaknahum fil ardi aqamus shalah. Yaitu orang yang apabila kami beri kedudukan di muka bumi, kedudukan apa saja mulai dari presiden sampai dengan tukang sapu. Apabila mereka hendak dikokohkan kedudukan mereka, akan mendapatkan manfaat, akan mendapat keuntungan, mereka hendaklah menegakkan sholat. Allazina immakanahum fil ardi aqamus sholat. Yang kedua wa atau zakah, dan yang kedua adalah membayarkan zakat. Jadi tadi menegakkan sholat sebagai hablum minallah, dan yang kedua membayarkan zakat sebagai lambang kasih sama hablum minannas. Dan yang berikutnya adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ini adalah bagian dari yang dikatakan hablum minannas. Dan ayat ini ditutup dengan walillahi akibatul umur. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Itu nanti dicek dalam surat Al-Had, surat 22 ayat 40 dan 41. Sekali lagi ayat ini menyatakan walayan suran Allah mayan sur inna Allah laqawiyul aziz. Allazina immakkanahum fil ardi aqamus shalah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Dan pasti Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Siapa? Yaitu mereka yang apabila diberi kedudukan apa saja, mulai dari presiden sampai kepala RT, katakan demikian. Kalau mereka hendak dikokohkan kedudukannya, maka dikatakan aqamus shalah, maka tegakkan sholat. Artinya menegakkan sholat berjamaah ke masjid ya, bagi yang laki-laki. Ya. Wa atau zakah, dan bayarkan zakat, wa amalu ma'ruf wa nahwan. Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, ini yang kita gagal sehingga mengakibatkan yang terjadi adalah seperti di Sumatera sekarang ini. Bencana di mana-mana. Kenapa? Karena yang ketiga tidak dilakukan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak dilakukan. Dibiarkan pembalakan dia. Dibiarkan industri melakukan ya perbuatan yang melanggar aturan-aturan lingkungan. Akibatnya, nah inilah akibatnya menjadi semuanya kena. Oleh karena itu Allah mengatakan wattaqu fitnatallah tusibanal lazi zalamu. Jagalah dirimu, hati-hati. Jangan sampai engkau kena cobaan, kena azab yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi semuanya akan kena. Dan kita sekarang menyaksikan akibat kita membiarkan tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sumatera kita lihat. Di Sumatera kita lihat ya, ya porak-poranda. Ya, ribuan orang meninggal, ribuan rumah ya hancur, ya ribuan sekolah juga hancur, mobil-mobil kita lihat terbawa hanyut, dan banyak orang yang ya, terluka. Jadi inilah akibatnya. Jadi oleh karena itu Allah ingat wattaqu, jagalah diri. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum. Ya, jangan sampai kamu kena fitnah, kena azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Kenapa demikian? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan akibatnya kita di Pulau Jawa juga demikian ya. Untuk menunjukkan solidaritas maka ya kita harus menyumbang. Ya kita harus menyumbang ya untuk membantu mereka. Ya karena sebagai seorang muslim ya atau sebagai ya orang yang mempunyai perikemanusiaan, kita wajib menolong orang-orang yang susah. Dan sekarang ya sudah ditolong, tetapi ternyata ya masih belum pulih, masih belum bangkit. Mengapa? Karena perlu proses. Untuk membangun kembali rumah perlu proses. Ya, tidak seperti merusakkan sebentar saja, jur ya sehari, 2 hari habis. Tetapi membangunnya ya prosesnya lebih panjang. Dan akibatnya apa? Banyak yang tidak punya rumah. Ya, mereka ya mengungsi kemana-mana. Allah juga berfirman, oleh karena itu bagi mereka yang
bergerak di bidang industri. Mereka mesti memperhatikan ya sebagaimana firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya pebisnis yang tidak dilalaikan dari jual beli, dari perniagaan yang mereka lakukan dari nggak tahu. Jadi jangan sampai gara-gara ngejar profit akibatnya apa? Lalai. Hukum Allah dilanggar, hukum lingkungan dilanggar, ya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, para pebisnis, ya para industriawan perlu memperhatikan ayat ini. Jadi ayat ini sama seperti tadi bunyinya rijalun natulhin. Cuma di sini jangan sampai lalai. Jangan sampai pebisnis itu lalai dalam berniaga, dalam berjual beli dari mengingat Allah. Arti mengingat Allah aturan-aturan Allah. Kemudian apa? Wa iqamis shalah dengan menegakkan sholat, wa ita'iz zakat dengan bayarkan zakat. Ya khaufuna yauma tataqallab fihil qulubul wal absar. Karena mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Jadi seharusnya para bisnis, para industrialis ya, seharusnya mempunyai mental seperti ini. Tidak boleh lalai gara-gara mengejar keuntungan, ya. Lalai dan ingat Allah, aturan Allah dilanggar. Ya, mungkin mereka menegakkan sholat ya, tapi nah itu ya, mereka ya lalai ya, dan mereka mungkin juga tidak memperhatikan, mereka mungkin bisa jadi tidak percaya, tidak beriman dengan hari akhirat. Ya, karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawab. Itu dalam surat An-Nur ayat 37. Allah juga berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqo." Adapun mereka-mereka yang memberikan hartanya dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan bersedekah dengan memberikan terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan jalannya yang menuju kemudahan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mau jadi pebisnis, maka kita harus mau membayarkan zakat ya dan bertakwa serta bersedekah yang terbaik. Bersedekah yang terbaik termasuk dalam hal ini adalah tidak lakukan pembalakan niat. Kita harus lakukan sesuatu yang paling baik. Jadi jangan profit oriented saja tetapi melanggar aturan Allah. Ini tidak boleh ya. Oleh karena itu ya fasanurasiluhu lil usro. Maka kami mudahkan agar mereka susah. Nah itu yang terjadi ya. Jadi wa amma man bahila wastagna. Ya, mereka yang bahil dan merasa sudah cukup, wa amma man bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Mereka mendustakan melakukan suatu kebaikan. Fasanurasiluhu lil usra. Maka kami mudahkan mereka agar susah. Ya. Jadi disusahkan. Nah, sekarang yang terjadi. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi kesimpulan bisnis syariah yang ditolong Allah adalah bisnis syariah tidak lalai saat berbisnis. Artinya tidak lalai artinya apa? Tetap pegang teguh ajaran Allah. Aturan-aturan lingkungan dipegang teguh. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga bayar zakat. Dan yang keempat percaya, beriman. Dan mereka takut pada hari pembalasan. Itulah hari akhirat. Dan banyak orang-orang yang katakanlah mereka sholat tapi tidak beriman kepada hari akhirat. Akibatnya mereka melanggar aturan-aturan Allah. Dan akibat mereka melanggar, apa yang terjadi? Maka mereka pun menerima musibah. Zuhar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidi. Telah nampak kerusakan di darat dan lautan akibat tangan manusia. Liyuzikohum ba'dolazi amin. Agar mereka merasakan akibat perbuatan la'alhum yarjiun. Supaya mereka kembali. Jadi bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh, ya tujuan Allah adalah supaya manusia itu kembali ke jalan Allah. Kalau tidak demikian, maka akan semena-mena. Oleh karena itu, Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang mengingatkan dengan memberikan kepada kita bencana. Sekali lagi, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita akan bicara tentang bisnis syariah yang baik ya. Bisnis syariah yang baik adalah bisnis yang dijalankan dengan prinsip Islam, mengedepankan kehalalan produk atau jasa dan menghindarkan dari unsur maghrib. Apa itu maghrib? Sebagaimana kita ketahui, maghrib M itu masir, judi. A-nya itu asusila, menyimpang dari norma kesopanan, kesusilaan, tidak bermoral, dan melanggar aturan agama. Yang ketiga, G, goror, ketidakjelasan, ketidakpastian, atau keraguan yang berlebihan. Ya. Dan yang keempat,
haram, hanya itu haram, melakukan sesuatu yang haram. Yang kelima, riba. Ya, riba ya mungkin termasuk dalam sini ada bunga bank. Yang keenam, ihtikar, penimbunan, monopoli dan sebagainya. Dan yang ketujuh, B, batil. Ya, batil adalah lawan yang hak. Jadi melakukan kebatilan, ya lawan daripada yang hak. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, inilah bisnis bisnis syariah yang baik. Sekali lagi, bisnis syariah yang baik yang dijalankan dengan prinsip Islam mengedepankan kehalalan produk, kehalalan ketaibatan produk yang mereka bikin, produk yang mereka ciptakan dengan menghindarkan apa yang katakan unsur maghrib. Maghrib M-nya maisir, A susila, G goror, H haram, R riba, I ihtikar, yang ke yang terakhir B batil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana prinsip yang ketiga, prinsip dasar bisnis syariah yang baik. Ya. Prinsip dasar bisnis syariah yang baik, dia mengedepankan halalan dan thayyib. Halalan thayyib. Produk jasa harus halal. Artinya apa? Sesuai syariat. Dan dilakukan dengan thayyib, baik, memberikan manfaat. Ini prinsip dasar bisnis syariah yang baik. Yang kedua, prinsip dasar bisnis syariah yang baik harus jelas, termasuk akad dan transparansi. Ya, jadi akad dan transparansi harus jelas. Akad itu perjanjian, jadi harus jelas, jujur dan transparan. Tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian. Jadi itu transparan. Jadi bisnis syariah ya dasarnya tidak boleh ada penipuan dan tidak ada kepastian. Dan akadnya harus jelas dan jujur. Jangan depan bagus, di belakang jelek. Tidak boleh. Yang ketiga, prinsip dasar bisnis syariah adalah bebas riba. Tidak ada bunga pinjaman atau keuntungan yang tidak adil. Yang keempat, prinsip dasar bisnis syariah adalah bebas goror dan maisir. Arti bebas dari unsur untung-untungan atau perjudian. Jadi menghindarkan keraguan, ketidakjelasan, dan unsur untung-untung. Dan yang kelima, harus adil dan jujur. Keadilan dalam transaksi, tidak menipu dan jujur dalam promosi. Jadi, karena banyak ya, berpromosinya bagus, tapi kenyataannya ya jelek ya. Itu banyak kita dapati ya. Oleh karena itu, ya kadang-kadang yang katakan online itu lebih lebih jelek ya. Yang bagus itu memang kita lihat barangnya ya. Tapi online sekarang juga boleh pakai COD, bayar belakangan, lihat dulu dan dikembalikan. Ya, tapi kita harus bayar ongkos deliverynya, ya ongkos kirimnya, ya. Dan yang terakhir, ya prinsip dasar syariah yang baik adalah beretika Islam, atau mengedepankan akhlak mulia dan menghindari gaya hidup konsumtif berlebihan, flexing, tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat, berbisnis secara profesional, ya. Berbisnis secara profesional berarti menjalankan usaha dengan integritas, etika, dan sistem yang terstruktur. Jadi sistem terstruktur. Jadi berintegritas, ya. Yang kedua beretika, dan yang ketiga bersistem yang terstruktur. Ya, sistemnya, ya. Jadi masing-masing ada terstruktur, artinya terapih sedemikian rupa. Ya. Kemudian yang keempat, fokus pada kualitas produk atau jasa. Fokus pada produk, ya, pada kualitas. Dan yang berikutnya, memiliki SDM yang handal. Nah ini ya, ya kita lemah di sini ya SDM. Ya, kebanyakan kenapa? Karena yang profit oriented ya. Jadi mau kerja gampang, tapi untungnya gede. Ya ini di mana-mana ya. Ini yang terjadi sama umat Islam kita sekarang ini. Kita sedih, ya kita kurang memiliki SDM handal. Ya, di sini ya akibatnya apa? Ya kita lihat pelayanan jelek ya. Pelayanan jelek. Kalau pelayanan jelek artinya apa? Tidak bisa bersaing gitu. Kemudian yang berikutnya, mengelola keuangan dan administrasi dengan rapi. Ini nggak gampang ini ya. Jadi bisa ya punya
ya, memiliki pengelola keuangan dan administrasi yang rapi. Ini tidak gampang ya. Mengapa? Karena memang kadang-kadang ya kita bisnisnya itu ya bisnis apa namanya by accident, nggak sengaja, bukan by design begitu ya. Kebanyakan by accident. Jadi akibatnya kita tidak siapkan ya SDM handal, kita tidak siapkan bagaimana mengelola keuangan, bagaimana administrasi yang rapi ya. Ini tidak kita siapkan. Berikutnya yang ke G ya, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi bukan kepuasan kita, tapi kepuasan pelanggan. Ya kenapa? Karena pelanggan itu raja. Ya oleh karena itu perlu kita ikuti, perlu kita dengar. Dan pelanggan itu tidak semuanya jelek. Karena juga pelanggan yang bicara tentang mutu, tentang bagaimana yang halal, bagaimana yang toib ya. Jadi kita perlu memperhatikan kepuasan pelanggan dan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan pasar. Itu terus belajar ya. Karena dalam Islam itu ada katakan ya apa namanya long life education ya. Jadi belajar seumur hidup ya. Utubul ilmi minal mahdi ilallah. Jadi tuntutan ilmu mulai dari buayan sampai mati ya. Dan juga di sini ya bisa beradaptasi dengan perkembangan pasar. Jadi ini yang kadang-kadang kita males beradaptasi. Seharusnya kita beradaptasi dengan kemajuan apapun juga kita usahakan belajar terus. Ya, memang kadang-kadang kita sudah tua begitu ya. Tapi ya kalau kita mau terjun dunia bisnis secara profesional, ya kita harus terus beradaptasi, belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekarang pakai elektronik ya, email macam-macam ya. Ini harus kita lakukan. Bagaimana menggunakan big data dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ke I, menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Jadi menggunakan strategi pemasaran tepat, ya. Dan yang J, membangun citra merek yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi citra merek kita jaga, ya. Jadi bagaimana punya merek, ya, itu punya nilai. Kita harus kita jaga, ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan multinasional, kalau karyawannya, katakanlah karyawan Toyota, dia pakai mobil merek lain, maka dia akan dipecat, ya. Jadi dia harus tunjukkan loyalitas kepada merek dia. Dia harus buktikan. Kalau kita tidak kan, ya. Kalau kita tidak, ya, ya, kita dosen di mana, tapi anak kita kuliah di mana, ya. Jadi kalau akibatnya apa? Orang nggak percaya dengan kita. Anaknya di tempat lain, mengapa kita percaya taruh anak kita di situ? Ya. Akibatnya apa? Banyak universitas yang Islam ya, tapi ya kurang peminat. Kenapa? Karena anaknya sekolah di tempat yang lebih bagus, bukan di tempat dia. Seharusnya ke tempat dia begitu ya. Ya, begitu. Supaya artinya apa? Dia akan berjihad mati-matian. Kenapa? Supaya anaknya bagus. Nah, bagaimana mungkin anak orang lain akan bisa dibina kalau anak sendiri tidak bagus, ya. Jadi inilah ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke yang kelima, ya, elemen kunci berbisnis profesional. Jadi ada elemen kunci berbisnis profesional. Ini yang kelima. Yang pertama, integritas dan etika. Jadi ya seorang profesional harus punya integritas dan etika. Apa artinya? Dia harus jujur, adil, membangun kepercayaan, menjaga reputasi bisnisnya, serta bersikap profesional dalam pengambilan keputusan. Integritas artinya apa? Perkataan dan perbuatan sesuai, konsisten. Etika artinya apa? Dia tidak melanggar ya aturan-aturan yang baik dari Allah. Dan yang kedua, elemen kunci berbisnis profesional adalah kualitas dan inovasi. Jadi bagaimana menawarkan produk jasa berkualitas tinggi, bukan asal-asalan. Dan terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan relevansi produk yang diciptakan. Ya, jadi dia harus terus melakukan inovasi, pembaruan-pembaruan terus-menerus. Dan terus terang saja ini tidak gampang. Ya, artinya apa? Ya, perlu ada para profesional-profesional yang memang luar biasa. Ya, kita menyaksikan negara kita sekarang ada namanya Purbaya, ya Purbaya. Ya.
ya masih muda ya. Nah itu semacam orang semacam itu kita perlukan ya. Tapi ya itulah banyak orang yang nggak suka. Mengapa nggak suka? Karena ya bisa jadi yang tidak suka itu adalah yang biasa melanggar aturan. Ya, oleh karena itu kaum muslim rahmatullah, ya kita harus senantiasa berinovasi untuk menetapkan kualitas-kualitas produk yang bagus. Nah, kita menyaksikan sekarang sudah ada ya ya apa namanya 5.0 ya begitu kan 5.0 ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk bagaimana bukti inovasi dan kualitas senantiasa ditingkatkan. Kemudian elemen kunci prinsip profesional berikutnya yang ketiga adalah manajemen yang terstruktur. Ya, jadi manajemen terstruktur ya ada atasan ada bawahan dan semua menjalankan fungsi dengan baik ya dengan baik ya sehingga dengan demikian ya semua bisa berjalan dengan baik dan terus terang saja ini tidak gampang ya. Ya kadang-kadang dalam jangka pendek mungkin taat tapi begitu jangka panjang tidak. Ibarat main bola ya mungkin 30 menit masih kuat. Begitu masuk menit ke 30-an, 40-an mulai lemes. Akibatnya apa? Ya gawang kita dijebol sama orang banyak-banyak. Jadi kita kalah. Oleh karena itu ya manajemen terstruktur harus dalam pengertian bisa bertahan dalam jangka panjang. Orang-orangnya kuat, ya, punya visi yang luar biasa. Yang keempat, yang keempat, SDM memiliki tim yang terampil dan kompeten. Ya, jadi SDM memiliki tim yang terampil dan kompeten. Jadi memiliki SDM berupa tim yang terampil dan kompeten. Ya, terampil, arti skillful, ya, skillnya benar-benar bagus, menunjang. Dan kompeten, artinya apa? Cocok, ya, ahli, ya, sesuai dengan bidang yang diperlukan. Ini elemen kunci berbisnis profesional yang keempat. Yang kelima, elemen kunci berbisnis profesional, ya, keuangan dan administrasi, mengelola pembukuan dan keuangan secara rapi untuk pemantauan bisnis yang baik. Dan ini terus terang saya tidak gampang mengelola pembukuan dan keuangan secara rapi. Mengapa? Ya, karena terus terang saja, ya tidak semua orang itu ulet, ya, tidak semua orang itu ya mau tekun melakukan tugas itu. Oleh karena itu perlu ada insentif untuk membantu yang demikian. Tapi kalau bagaimana kalau perusahaan rugi? Nah ini masalahnya. Ya, oleh karena diperlukan loyalitas dan mencari orang yang loyal itu tidak gampang. Ya tidak gampang. Yang keenam, perencanaan. Ya, membuat rencana bisnis, bisnis plan, termasuk analisis SWOT. Ya, tentang bisnis yang dilakukan. Ada bisnis plan, ada analisis SWOT-nya. Sehingga dengan demikian kita akan tahu kelemahan kekuatan kita. Yang ketujuh, fokus pada pelanggan. Jadi fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan itu kemauannya banyak, ya berubah-ubah. Oleh karena perusahaan yang baik berusaha memahami kebutuhan pelanggan, bersikap terbuka pada opini dan memberikan pelayanan yang prima. Jangan jangan kuping merah, gampang kuping merah. Tapi kita dengarkan, ya, dengarkan saja. Dan ini terus terang tidak mudah, ya, tidak mudah. Nah, yang kedelapan, citra merek, membangun merek yang kuat, menggunakan nomor telepon bisnis dan memastikan tampilan bisnis online, ya itu profesional. Ada tampilan bisnis online yang profesional. Ini citra merek kita harus bangun yang kuat. Bagaimana caranya ini? Ya, tidak gampang ini ya. Kemudian yang ke sembilan, lakukan pemasaran efektif, membuat strategi promosi yang tepat sasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa. Sehingga dengan demikian produk kita akan laku di pasaran. Nah, kita ini kadang-kadang ketika awal saja berusaha meyakinkan, tapi ya lama-lama ya males. Ya oleh karena itu bagaimana ya keistiqomahan dalam melakukan pemasaran yang efektif. Dan yang ke-10, melakukan pengembangan diri dan bisnis. Jadi artinya apa? Terus belajar ya dengan mengikuti seminar, webinar, dan adaptif terhadap perubahan pasar yang ada. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah mature begitu sudah dewasa ya artinya tidak bisa tumbuh lagi
itu sudah malas untuk belajar lagi. Ya, malas untuk mengikuti seminar, webinar, ya, dan malas untuk beradaptasi. Jadi itu yang kelima ya, elemen kunci berbisnis profesional. Sekarang kita lanjutkan dengan berbisnis yang sukses, ya, berbisnis yang sukses poin keenam. Usaha bisnis yang sukses dicapai dengan perencanaan yang matang. Jadi harus bikin bisnis plan yang bagus. Perencanaan harus matang. Ya. Kemudian yang kedua, perlu melakukan inovasi seperti tadi. Dan yang ketiga, fokus. Jadi jangan kemana-mana, fokus baiknya ya. Dan yang keempat, harus disertai dengan kerja keras. Yang kelima, didukung oleh strategi pemasaran efektif. Yang keenam, manajemen keuangan yang kuat. Dan tujuh, pelayanan pelanggan yang prima. Yang kedelapan, ketekunan dan pantang menyerah. Jadi, tekun dalam berusaha. Dan yang kesembilan, kesiapan menghadapi risiko. Jadi kalau ada risiko, bagaimana menghadapinya? Ya, kita nyangka akan untung, ternyata rugi. Nah, bagaimana menghadapi risiko ini? Yang ke-10, kemampuan beradaptasi. Yang ke-11, membangun jaringan luas. Jadi bangun jaringan luas. Yang ke-12, manfaatkan teknologi digital sekarang. Yang ke-13, pahami definisi sukses yang sesuai dengan tujuan ya agama dan pribadi. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu adalah definisi sukses. Ya, jadi bahagia dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya dunia saja, ya. Akibatnya lupa pada akhirat, artinya apa? Akibat dunia saja, maka etika dilanggar. Itulah yang keenam, berbisnis yang sukses. Yang ketujuh, sekarang kita lanjutkan yang ketujuh, prinsip utama bisnis syariah. Prinsip utama bisnis syariah yang baik ya. Yang ketujuh, pertama, kepatuhan syariah. Jadi patuh pada aturan syariah. Ini kalau kita mau sukses. Ya, hindari unsur haram seperti riba, spekulasi, dan judi. Jadi patuhi syariah. Jadi prinsip utama bisa syariah yang baik yang pertama ada kepatuhan syariah. Yang kedua, transparansi dan akad yang jelas. Jelas. Semua transaksi dasar pada akad yang sah, jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi jangan sampai tidak jelas ya, tidak transparan. Yang ketiga, kehalalan produk atau jasa. Memenuhi standar kehalalan, baik dari segi bahan, proses, maupun layanan. Jadi dari segi bahan baku, ya, proses bisnisnya, maupun nah nanti outputnya, layanannya. Jadi diperhatikan sekali. Dan yang keempat, prinsip utama besar yang baik, adil, dan beretika. Jadi memberikan keuntungan yang wajar, tidak menipu, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan dengan yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, prinsip utama besar yang baik, keadilan dan beretika. Jadi memberikan keuntungan wajar, oh sudah ya. Yang kelima, tujuannya berkah. Jadi prinsip utama besar yang baik adalah berkah, mencari keberkahan, mengedepankan tujuan selain keuntungan duniawi, yaitu mencari keberkahan dan kemaslahatan. Jadi bagaimana ya keuntungan itu memberi manfaat terus menerus, ya, dan beri maslahat terus menerus. Nah inilah tujuan dari bisnis syariah. Ini prinsip utama yang mesti dilakukan. Sekali lagi ada kepatuhan syariah, kedua transparansi akad dan harus jelas, yang ketiga kehalalan produk ke jasa, yang keempat keadilan dan etika, kelima tujuan berkah. Nah sekarang kita lanjutkan dengan poin ke-8. Kunci memulai usaha yang sukses. Nah ini kuncinya. Gimana yang ke-8? Kita balik lagi sebenarnya. Nah, kunci mulai usaha bisnis yang sukses. Pertama, kita harus tentukan visi dan model bisnis. Jadi pebisnis yang baik, dia harus memiliki tujuan yang jelas dan memilih model bisnis sesuai keahlian, sesuai dengan passionnya. Jadi pertama tentukan visi dan model bisnis.
dan usahakan harus jelas dan sesuai dengan passionnya dan sesuai dengan keahlian juga. Yang kedua, kunci memulai usaha sukses, buat rencana bisnis plan, susun strategi terperinci untuk mencapai target. Nah, ini terus terang saja diperlukan kesabaran memang, keuletan, ya. Tapi kalau mulai usaha sudah begini berat, jadi sambil jalan ya. Ya, karena kalau kalau dibuat begini nggak jalan-jalan ya. Usaha itu biasanya dilakukan ya jalan saja begitu, jalan saja sambil improvement, melakukan perbaikan, apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, kunci memulai usaha sukses, pilih bisnis yang dikenali. Ya, jadi jangan bisnis yang kita nggak kenal, ya kita turun, akibatnya apa? Kita akan bablas, ya dimakan sama lawan. Yang keempat, kunci memulai usaha sukses adalah manajemen keuangan harus benar. Jadi belajar mengelola keuangan dengan baik dan siapkan dana darurat. Ya, dana darurat disiapkan. Jadi jangan sampai ya ketika situasi berat kita nggak punya ya. Oleh karena itu berbahagialah mereka-mereka yang punya katakanlah kartu kredit ya. Itu bisa menjadi dana ya, dana apa namanya tadi? Dana darurat ya, dana darurat ya. Jadi itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri saja dari usaha saja, situasi sekarang sangat tidak memungkinkan. Hampir semua bisnis hancur sekarang, hampir semua bisnis ya, ya hancur semua. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, jadi kita harus siapkan dana. Ya berbahagialah mereka yang dipercaya sama bank sehingga dia bisa pinjam ke bank atau bisa punya kartu kredit. Nah ini bisa bermanfaat. Kenapa? Karena kita bisa beli barang sekarang, bayarnya bulan depan. Bisa 30 hari, bisa 45 hari. Ya, tinggal kita atur-atur saja yang baik bagaimana. Tapi untuk sampai sampai sana ya kita harus menjadi orang yang kredibel. Tidak gampang itu ya. Ya kalau sudah usia tua susah, bang nggak bakal percaya. Apalagi sudah pensiunan nggak bakal percaya. Ya harus ada yang menjamin. Ya berbahagialah kalau sebelum tua kita punya kartu kredit ya, sehingga dengan itu bisa terus ya. Kemudian yang kelima, kunci mulai usaha sukses, inovasi dan pasar. Ciptakan produk unik dan pasarkan secara kreatif. Manfaatkan ya, storytelling dan digital marketing. Jadi ya cerita sukses ya, ceritakan ya. Nah itu ya. Ini masih ada beberapa lagi ya. Baru 8, kita masih 11 ya. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan dulu. Ya, kalau ada komentar, pertanyaan. Jadi kalau tidak ada, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita akan lanjutkan. Yang kesembilan sekarang, definisi sukses berbisnis. Apa itu definisi sukses berbisnis? Yang pertama, secara finansial, konsisten menghasilkan keuntungan. Ya, jadi konsisten melakukan menghasilkan mau besar mau kecil ya terserah ya. Syukur kalau besar, kalau sekarang situasinya berat ya. Situasi berat. BEP saya sudah bagus ya. Tidak gampang ya. Biaya sewa mahal, ya kadang-kadang UMR juga naik ya. Bagaimana mungkin sementara keuntungan nggak jelas, ya keuntungan nggak jelas, ya biasanya omset kita 8 juta, sekarang 2 juta juga susah. Artinya benar-benar sudah seperempat. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Kalau bukan dengan individu-individu yang mereka loyal. Ini definisi sukses berbisnis. Jadi ya, secara finansial menghasilkan keuntungan. Ya terserah. Ya mau besar mau kecil pokoknya untung. Ya tapi sekarang terus terang saja banyak perusahaan yang ngeluh ya. Ya sehingga mereka tidak bisa membagikan hasil ya. Kemudian yang kedua, definisi sukses berbisnis adalah brand. Membangun merek yang kuat dan dipercaya pasar. Jadi bangun merek Ustazan, yang kuat dan ada dipercaya pertanyaan pasar. di Zoom. Ya, Di Zoom ada pertanyaan. oh silakan silakan. Oh saya belum bisa lihat ini. Bisa Oke. dibacakan aja Pak. Dari sahabat Omi, ini pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya bagaimana menghadapi masa tua Islam dalam urusannya berbisnis. Ya, ketika tua ya. Ya, Ya memang kalau sudah tua, ya ini tidak gampang ini ya. Memang seharusnya semua dikaitkan dengan muda begitu ya.
Ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, dulu kita hemat nggak? Biasa nabung nggak? Kalau kita biasa boros ya sekarang akibatnya. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur begitu? Ya tinggal kita buktikan saja kita punya kepribadian bagus yang masih bisa kerja keras begitu ya. Maka insya Allah kalau kita punya teman, mungkin teman kita bisa membantu. Ya, kalau kita punya tekad. Nah permasalahannya kita punya track record begitu, track record. Ya, nah track record kita baik tidak? Kalau track record kita jelek, maka orang nggak percaya. Sekali nggak percaya, ya maka seumur hidup orang, ya sekali bohong, sekali ingkar, seumur hidup orang tidak percaya. Nah inilah ya. Jadi kalau seandainya kita sekarang sudah tobat, ya mungkin ada teman ya yang bisa membantu begitu ya. Mungkin ada teman, ya teman baik ya yang melihat itu. Ya. Saya rasa begitu ya. Silakan kalau ada lagi. Cukup jelas ya. Oke ya. Jadi definisi sukses bisnis yang pertama secara finansial selalu menghasilkan keuntungan. Ini ya. Yang kedua, brand membangun merek yang kuat dan dipercaya pasar. Nah ini oleh karena itu tadi saya sudah katakan kalau kita bekerja di Toyota maka karyawannya harus membeli Toyota, tidak boleh membeli yang lain. Artinya apa? Itu untuk menunjukkan loyalitas, ya untuk menunjukkan loyalitas. Kalau karyawannya saya tidak pakai, artinya apa? Ya artinya apa? Orang ragu. Begitu juga universitas. Kalau anak kita masuk ke universitas lain, ya sementara bukan tempat kita, orang akan ragu. Ya akan ragu. Dia anaknya saja tempat lain, ya ngapain kita masuk anak kita ke situ? Nah itulah ya. Jadi ini kendala-kendala pada bisnis Islami ya. Ya. Kenapa? Karena memang kita harus improve diri kita, lakukan perbaikan. Kemudian definisi sukses berbisnis yang berikutnya ada keberlanjutan. Bisnis bisa bertahan lama dan stabil. Nah ini ya, bisnis bisa bertahan lama dan stabil. Oleh karena itu, ketika Bakri 50 tahun dipestakan, dirayakan. Kenapa? Karena tidak gampang itu bisa bertahan dalam jangka lama. Banyak perusahaan baru berdiri sudah mati. Ya. Nah ini bisa 50 tahun, bisa 75 tahun, ada yang ratusan tahun. Itu tidak gampang itu. Artinya apa? Ya, sukses berbisnis adalah perusahaan bisa berlanjut dalam jangka panjang. Ya. Survive and growth. Nah, jadi bisa bertahan jangka panjang dan berkembang. Nah ini sudah habis waktunya jam 6. Saya rasa begitu saja ya. Ya lebih dan kurang mohon dimaafkan. Masih ada dua lagi.